Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys dengan Mr. Suni di sini. Di sini saya pengen sharing tentang masalah kenapa sih bahasa Inggris itu sulit di masyarakat kita. Dari pengalaman dan pengamatan saya mulai dari tahun 2005 sampai 2018. Jadi 2005 sampai 2008 saya di kampung Inggris ya, guys. Saya alumni kampung Inggris. Kemudian tahun 2008 sampai 2018 saya ngajar di beberapa lembaga ya, tapi bukan di kampung Inggris ya, karena setelah 2008 itu saya keluar dari Pari karena saya ingin mencari banyak pengalaman. Saya ingin mengasah ilmu ya, karena masih muda. Jadi harus banyak mencari pengalaman lah, tidak hanya mengajar saja tapi gimana interaksi dengan sekitar kita, seperti itu. Sebenarnya penyebab bahasa Inggris sulit di masyarakat itu ada banyak sekali. Cuman di sini nanti yang saya bahas ada 4. Yang pertama adalah masalah butuh atau manfaat. Jadi ketika seseorang merasa butuh atau merasa ada manfaat dalam belajar bahasa Inggris, maka secara otomatis dia akan punya niat. Dia akan punya tujuan untuk mempelajarinya. Jadi ketika sudah punya niat, dia punya tujuan untuk mempelajari bahasa Inggris, maka belajarnya nanti akan sungguh-sungguh. Usahanya akan sungguh-sungguh, sehingga ketika sungguh-sungguh, insya Allah ilmu itu akan masuk. Jadi untuk mastering English itu insya Allah lebih mudah. Dan sebaliknya, jika seseorang itu tidak merasa butuh, tidak merasakan ada manfaatnya dari mempelajari bahasa Inggris, maka tentu saja orang itu akhirnya belajarnya tidak sungguh-sungguh, usahanya tidak sungguh-sungguh, salah-salah, sehingga mastering Englishnya jadi sulit, bahkan mungkin impossible. Tapi kalau sudah punya tujuan, sudah punya niat, merasa butuh, insya Allah akan ada jalan. Insya Allah akan bisa dikuasai. Karena there is will, there is way. If you think you can, you can. Yang kedua adalah masalah lingkungan. Kenapa masalah lingkungan? Karena bahasa itu tergantung dari lingkungan kita. Kenapa kita lancar berbahasa Indonesia, kita lancar berbahasa daerah, seperti saya, bahasa Jawa? Karena lingkungan di sekitar saya itu memakai dua bahasa itu, memakai bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Sehingga karena setiap hari dipakai untuk komunikasi, tiap hari didengarkan, tiap hari diucapkan, ya jelas bahasanya lancar. Sama juga dengan bahasa Inggris. Ketika kita punya lingkungan yang baik, lingkungan yang bagus, ada teman untuk praktek, ada teman untuk komunikasi, insya Allah bahasa Inggrisnya juga bagus. Dan lingkungan itu tidak harus di kampung Inggris atau di luar negeri sana. Jadi lingkungan itu bisa kita bentuk ya. Kita bikin komunitas, baik itu mungkin dengan teman, dengan saudara, ataupun dengan komunitas online, sehingga ada tempat untuk mempraktekannya, untuk melaksanakannya. Jadi kalau dibiasakan dengan komunitas itu, insya Allah bahasa Inggrisnya makin bagus. Yang ketiga adalah grammar. Setiap bahasa itu punya grammar. Apa sih grammar? Grammar itu adalah tata bahasa. Jadi setiap bahasa, contoh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, bahasa apapun, semuanya punya grammar masing-masing, semuanya punya ciri khas masing-masing. Nah, karena kita membicarakan masalah bahasa Inggris, yang kita omongkan adalah grammar dalam bahasa Inggris. Nah, banyak orang merasa sulit dalam bahasa Inggris itu karena banyak yang melihatnya dari sisi grammar. Dan grammar dalam bahasa Inggris itu biasanya kesannya itu mesti arahnya ke tenses. Dan tenses itu bagi masyarakat kita termasuk suatu yang sulit, bahkan kadang menjadi momok. Jadi ketika melihatnya dari tenses ini, banyak orang beranggapan bahwa bahasa Inggris itu sulit. Kenapa sulit? Karena grammar yang kita pelajari itu sebenarnya ya agak lumayan sulit ya, agak membingungkan. Kalau untuk writing, reading, TOEFL insya Allah sih mudah, tapi kalau untuk speaking sulit. Sedangkan kalau grammar for speaking ya, jadi
saya dulu ketika di Pare itu dapat suatu metode ya, yang saya sebut grammar for speaking. Jadi grammarnya ini mudah, tidak pakai rumus-rumus yang sulit seperti itu dan yang lain-lain. Jadi malah di kursusan kami yang dulu itu malah membangun speakingnya dari grammar. Kenapa kok grammar itu mudah? Logikanya saja guys ya. Sekarang saya ada satu pertanyaan. Grammar dan for speaking itu duluan mana? Coba. Yang benar adalah speaking. Ya. Jadi tata bahasa itu tercipta dari bahasa sehari-hari. Karena tercipta dari bahasa sehari-hari, ya logikanya seharusnya orang belajar grammar itu bikin speakingnya jadi lebih bagus. Kalau umpamanya menjadi kebalikannya, ya mungkin grammarnya ada yang perlu metode pengajarannya sama materinya perlu ada yang bukan diedit, perlu diperbaiki, ada yang perlu diinovasi seperti itu. Nah, nanti di video tentang grammar for speaking nanti akan saya bahas lebih dalam. Jadi yang bikin grammar itu susah, kemudian solusinya. Jadi lengkap guys, tidak hanya saya tunjukin masalahnya tapi solusinya juga. Insya Allah mudah. Dan insya Allah setelah kalian tahu grammar for speaking itu, insya Allah kesan kalian terhadap grammar itu akan berubah. Orang belajar grammar malah speakingnya lancar. Karena pada umumnya orang kalau belajar grammar itu speakingnya makin sulit, makin lemot. Saya di kampung Inggris dulu itu tahun 2005 sampai 2008. Di awal-awal dulu di tahun 2005 saya ngambil D2 di Maesah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah, di awal-awal itu juga ada program gratisan untuk yang ngambil D2. Jadi sekitar 2 bulan saya itu ngambil program speaking speaking ya di Maesah. Kemudian setelah 2 bulan itu saya mulai D2. Kalau D2 kan lengkap ya, dari masalah pengajaran, materi semua tentang bahasa Inggris itu dari budaya, dari speaking, writing, TOEFL semuanya ada karena D2 jadi lengkap seperti itu. Kemudian saya lulus tahun 2006. Nah, setelah lulus itu saya pengen mendalami masalah grammar. Jadi waktu itu saya ngambil berapa kursus ya, di kampung Inggris sana yang terkenal dengan grammarnya sampai sekitar 6 bulan namanya. Nah, setelah itu saya amati tiap hari perkembangan speaking saya. Jadi kalian bayangkan ya, kalau sudah setahun di kampung Inggris, kira-kira bahasa Inggrisnya lancar nggak? Jelas lancar. Apalagi di sana sudah saya emang pengen bahasa Inggris, kemudian lingkungannya banyak English area, English camp sudah dukung. Nah, tapi yang permasalahannya adalah di yang ketiganya guys, masalah grammar. Jadi ketika saya mendalami grammar waktu itu, saya perhatikan tiap hari makin lama speaking saya itu jadi lemot. Karena ketika saya mau ngomong, saya mikir ini pakai tensi apa dulu ya. Kemudian ketika pakai tensi simple present atau yang lain, saya mikir rumusnya dulu. Belum artinya juga. Jadi akhirnya ngomong saya jadi nggak lancar, makin lemot. Ini jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Grammar itu kan dibentuk diciptakan dari speaking, harusnya kan memperlancar. Tapi dalam kenyataannya saya dalami grammar itu speaking saya makin lemot. Nah, di sini yang perlu diperbaiki. Harusnya grammar itu memperbaiki speaking. Grammar itu melancarkan speaking. Seperti itu. Waktu itu saya ketemu dengan Mr. El Sujud. Panggilannya Mr. Eloy. Saya lupa acara apa waktu itu, tapi akhirnya dari pertemuan itu kami debat. Dan siapa yang kalah nanti ngikut yang menang. Nah, jadi kami debat masalah grammar. Nah, ketika debat itu banyak sekali yang dibahas. Sampai saya itu nggak bisa menjawabnya. Padahal saya sudah mendalami grammar itu. Bahkan saya sampai minta bantuan beberapa tutor saya di beberapa kursusan itu untuk konsultasi masalah debat kami itu. Dan dari sana mentok sampai tidak bisa jawab. Nah, karena saya kalah dalam debat itu selama 2 hari itu, akhirnya saya ngikut Mr. Eloy. Dan
metode beliau itu saya sebutnya adalah grammar for speaking. Jadi di LOE dulu itu melajari speaking dan grammar. Tetapi speaking itu dibentuk dari grammar, dibentuk dari tenses. Jadi ketika bisa simple present, simple past dan lain-lain, ternyata ngomongnya, speakingnya makin bagus. Artinya saya sendiri sama teman-teman yang alumni dulu ya luar biasa. Jadi di kursusannya itu, di campnya itu, di yang mayoritas materinya adalah grammar, tapi speakingnya malah bagus, speakingnya makin lancar seperti itu. Yang keempat adalah pronunciation. Pronunciation itu adalah pengucapan. Kenapa kok bikin sulit? Ya, bayangkan saja guys, di bahasa Indonesia tulisan dan ucapannya itu sama. Jadi ketika kita tulisan buku, bacaan juga buku. Mungkin yang berbeda ya hanya 1-2 saja. Tetapi kalau bahasa Inggris kebalikannya, tulisan dan ucapannya berbeda. Makanya bikin sulit. Contoh, come here. Tulisannya come here. Sudah emang tulisan dan ucapannya berbeda dalam bahasa Inggris itu. Makanya banyak yang merasa berat di sini. Dan selain itu, selain cara mengucapnya guys, pronunciation itu juga masalah logat. Jadi umpama kita sudah bisa cara mengucapkannya, selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah logat. Jadi kadang jadi tidak keren guys, sudah pintar mengucapkannya, sudah bisa cara membaca kamusnya, cara mengucapkan kosakatanya, tapi logatnya masih logat daerah. Contoh seperti saya, logatnya sebenarnya sering kali logat-logat Jawa. Contoh, how are you? Itu kan kelihatan itu logat daerah. Jadi kelihatan medok ya, medok banget guys ya. Karena masih logat Jawa. Untuk saya sendiri, saya belum mendalami tentang pronunciation. Jadi untuk saat ini saya belum bisa sharing masalah pronunciation. Insya Allah kalau sudah ada waktu dan tenaga, saya akan ngambil pronunciation di kampung Inggris, sehingga nanti bisa saya share kepada yang lainnya seperti itu. Jadi yang menyebabkan bahasa Inggris itu sulit di masyarakat kita ada 4 guys. Yang pertama adalah masalah butuh atau masalah manfaat. Jadi ketika kita merasa butuh atau kita merasa ada manfaatnya, insya Allah kita jadi belajarnya sungguh-sungguh. Kita punya niat, kita punya tujuan untuk melajarinya. Karena there is a will, there is a way. If you think you can, you can. Yang kedua adalah lingkungan. Ketika lingkungan kita bagus, kondusif, atau komunitas lah, bahasa Inggris kita insya Allah bagus. Kenapa bahasa Inggris kita sulit? Karena komunitas kita, lingkungan kita bahasanya adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Karena bahasa yang kita dengarkan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah, maka yang lancar adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dan itu juga berlaku untuk bahasa Inggris. Kita bikin komunitas. Yang ketiga adalah grammar. Grammar sebenarnya mempermudah speaking, karena grammar itu dibentuk dari speaking. Tapi karena grammar yang di Indonesia itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan kita, umumnya grammar yang kita pakai itu mempermudah di reading, writing, ataupun TOEFL. Tapi untuk speaking sulit. Jadi di sini yang fokus utama kita nanti kita perbaiki di grammarnya. Dan insya Allah saya akan bikin video lanjutan tentang grammar for speaking. Kenapa grammar itu sulit dan solusinya seperti apa. Kemudian yang keempat adalah pronunciation. Pronunciation bikin sulit karena beda dengan budaya kita. Jadi pronunciation mereka itu beda dengan pronunciation di tempat kita. Di tempat kita tulisan dan pengucapannya sama. Tetapi di dalam bahasa Inggris tulisan dan pengucapannya berbeda. Dan selain itu logatnya juga berbeda. Jadi nanti ketika sudah bisa, pengucapannya sudah bisa, maka yang perlu dipelajari selanjutnya adalah logat. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan mengambil di kampung Inggris sana yang khusus pronunciation seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. That's all what I can tell you. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.